Halo, good morning saudara. Selamat bergabung di Liputan Pagi Moji live dari SCTV Tower Senayan, Jakarta. Ya, saudara, kami akan menemani Anda mengawali pagi hari Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Bevli Gunawan, saudara, kita awali dengan informasi pertama. Ya, saudara, sedikitnya 20 rumah rusak diterjang angin kencang. Warga berharap mendapatkan bantuan untuk bisa memperbaiki rumah mereka yang rusak. Kejadian di jalan raya ada saja yang mengagetkan. Mobil ambulans yang membawa pasien ini bersenggolan dengan mobil pribadi. Nah, pengendara mobil tidak terima lalu mengejar ambulans yang membuat perjalanan ambulans ke rumah sakit pun menjadi terhambat. Saudara, 6 prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat yang terkepung dalam kerusuhan di distrik Elenim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan berhasil dievakuasi. Sementara itu, ratusan warga pendatang memilih mengungsi ke Polres Kabupaten Jayawijaya. Ya, saudara, baru selesai urusan anak wali kota, kini yang berulah adalah anak polisi. Gara-gara kerap bolos sekolah, seorang siswa yang merupakan anak seorang anggota kepolisian ini justru memukuli gurunya di ruang bimbingan konseling. Ya, keracunan usai menyantap makan bergizi gratis terjadi lagi dan lagi, seakan belum ada solusi yang tepat. Dalam beberapa hari terakhir saja misalnya, ratusan murid di sejumlah daerah alami keracunan, bahkan sampai ada yang harus dibawa ke unit gawat darurat. Masih soal makan bergizi gratis, saudara, yang ini soal surat edaran yang bikin heboh. Isi surat itu meminta persetujuan orang tua siswa untuk tidak menggugat sekolah apabila anak mereka mengalami keracunan. Belakangan media sosial diramaikan dengan informasi yang menyebutkan nampan atau food tray makan bergizi gratis diduga mengandung minyak babi. Nah, Kepala Badan Gizi Nasional menampik isu tersebut. Menurut Kepala Ya, saudara, kita ke informasi lainnya yang menarik sekali. Nah, apakah gaji pekerja ini bisa bebas dari potongan pajak? Nah, saudara, jawabannya bisa, namun tentu ada syaratnya. Nah, masalah yang satu ini lagi dikeluhkan banyak orang, saudara. Susah isi bensin di SPBU swasta karena tidak adanya stok BBM. Nah, tapi bukan pengendara saja yang pusing, namun juga para petugas SPBU kini pun terancam kehilangan pekerjaan. Kita ke jalur Gaza, saudara. Serangan militer Israel masih terus berlangsung. Gelombang pengungsi warga pun terus mengalir meninggalkan Gaza, Palestina. Ya, kehancuran di wilayah Gaza akibat serangan Israel, saudara, membuat warga Gaza ini mengungsi hingga ke Yordania. Walau mengungsi jauh, tapi warga Gaza di Yordania kondisinya tidak jauh berbeda. Mereka butuh bantuan makanan dan juga bantuan medis. Saudara, Nikita Mirzani Kembali lagi bersama saya Bevli Gunawan, saudara. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo, sejumlah menteri ini langsung serah terima jabatan. Saudara, belakangan publik menyuarakan kegeramannya terhadap kendaraan yang menyalakan sirine, strobo, ataupun rotator ilegal di jalan. Nah, gerakan Stop Totot Buk-Buk pun menggema di media sosial. Nah, lantas apa tanggapan para pejabat publik? Nikita Mirzani, terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, kembali bikin heboh di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Emosi pada jaksa penuntut umum, Nikita marah dan kemudian membuat suasana sidang tidak kondusif hingga majelis hakim pun harus turun tangan. Saudara, bus Transjakarta jurusan Harmoni Kalideres terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan pasir. Ya, saudara, bagi Anda yang akan beraktivitas baik itu keluar rumah atau mulai turun ke jalan, saatnya kami akan hadirkan pantauan lalu lintas pagi ini bersama rekan NTMC Polri. Nah, sudah ada Brigadir Rizka di studio NTMC Polri. Selamat pagi, Brigadir Rizka. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat. Ya, terima kasih Brigadir Rizka untuk laporannya dan selamat bertugas. Saudara, selesai sudah kebersamaan kita di Liputan Pagi Moji kali ini. Saya Bevli Gunawan dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Liputan Pagi Moji berikutnya. Selamat beraktivitas, have a nice day and goodbye.